Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Kami boleh bekerja dan saat ini Tuhan, walaupun masa liburan, kami telah bersukacita dan sebentar akan beristirahat. Untuk itu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa menguatkan kami melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 21. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah ayat 3 mengatakan, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku." Bersiaplah sebagai laki-laki. Ayub pernah menantang atau menggugat Allah sebagai pihak yang setara dengannya, seolah ia mengerti masalah penderitaannya adalah masalahnya dengan Tuhan atau masalah pribadinya dengan Tuhan. Ayub menuntut Allah agar bertanggung jawab atas penderitaannya. Bisa kita lihat di pasal 31. Maka kini Allah menantang Ayub sebagai manusia. Ayub harus ingat bahwa ia manusia. Siapakah Ayub? Ciptaan dibandingkan dengan Allah sebagai pencipta. Ia adalah bagian dari ciptaan Allah yang sangat luas dan menakjubkan ini. Ia hanya ciptaan, tetapi dianugerahi kemampuan nalar dan merefleksikan hidup ini. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Kata bersiaplah dari kata kerja Ibrani azar, artinya mengikat pinggang, dan kata geber, yaitu orang yang kuat. Jadi gambaran tentang tantangan ilahi ini diambil dari kebiasaan gulat yang sering kita tahu pada dulu zaman kuno, yaitu gulat sabuk. Gambaran kesiapan seorang pegulat sangat cocok di dalam konteks ini, sebab gulat sabuk juga dipakai sebagai proses pengadilan, dan melalui proses semacam itulah kasus Ayub kini diselesaikan. Kini Tuhan mengajukan gugatan berupa pertanyaan-pertanyaan retoris. Tentu pertanyaan-pertanyaan Allah ini bukan untuk dijawab, melainkan untuk direnungkan. Semua pertanyaan itu dapat digolongkan dalam dua pertanyaan hakiki, yaitu pertanyaan pertama berkaitan dengan di manakah Ayub ketika alam semesta dan segala isinya diciptakan. Dan pertanyaan kedua berkaitan dengan apakah Ayub bisa mengatur alam semesta yang telah diciptakan Allah secara dahsyat. Dengan perenungan ini diharapkan Ayub menyadari akan dua hal. Pertama, bahwa Tuhan berdaulat penuh atas semua ciptaannya, termasuk kita manusia. Oleh karena itu, Ayub perlu belajar tunduk dan taat pada pengaturan Tuhan akan kehidupan ini. Ayub harus menyadari dan mengakui bahwa bukan ia yang mampu atau berhak mengatur dan menentukan jalan kehidupan di
alam ciptaan Allah ini. Hal yang kedua, bahwa manusia lebih penting daripada ciptaan lainnya. Maka Ayub layak percaya sepenuhnya bahwa Allah peduli akan nasibnya. Ayub harus menyadari dan mengakui sepenuhnya bahwa Allah pencipta berdaulat penuh atas seluruh alam ciptaan, termasuk atas dirinya sendiri. Jika demikian, pantaskah Ayub menggugat Allah karena penderitaannya? Dan kita pun semua, sobat renungan malam Shalom, saat penderitaan menyapa kita sebagai anak-anak Tuhan, langkah terbaik adalah menyapa Allah dalam doa dan menyambut firman-Nya, bukan menggugat, bukan mengabaikan dan tidak mau tahu. Sifat manusia acuh tak acuh di zaman modern ini seringkali juga mempengaruhi sikap beriman. Kita harus ingat saudara-saudara bahwa keagungan karya Tuhan dan keindahan karakternya akan menyejukkan diri kita ciptaannya dan meyakinkan kita kembali bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Benar bahwa nasihat dari teman-teman amat penting seperti teman-teman Ayub, tetapi penentu dari semuanya adalah Tuhan. Karena itu mari berdiri berikat pinggang seperti pemain gulat sabut, mendengar dan merenungkan serta menaati Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman yang mengingatkan kami agar kami menyadari kemahakuasaan dan keadilan Tuhan yang berjalan di dalam kehidupan kami. Lindungi sertailah kami Tuhan dalam istirahat malam kami, dan berkatilah kinerja kami sepanjang hari sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, beri kami kekuatan yang baru untuk boleh bekerja esok hari. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.